Taipun, seorang anak laki-laki dan perempuan serta keluarganya dari utara ingin membelot ke selatan untuk mencari suaka, tapi sayang permintaan mereka ditolak. Keluarga ini hancur dan diburu. Kedua anaknya terpisah. Bocah laki-laki tumbuh besar di hutan, bertahan hidup dengan segala cara, akhirnya menjadi seorang bajak laut yang sangat ditakuti. Bertahan hidup melewati hari-hari yang gila. Tujuannya hanya ingin mencari kakak perempuannya yang hilang dan membalas tragedi yang menimpa keluarganya dengan menghancurkan semenanjung Korea. Dia mencuri senjata teknologi tinggi di tengah laut milik Amerika, menjadikannya buronan dan buruan agen intelijen dari selatan. Perseteruan dan pertempuran dua orang ini menjadi tragedi yang harus diselesaikan. Penuh baku tembak dan action dengan senjata. Dibintangi oleh Jang Dong-gyun, Lee Jong-jae, Lee Mi-yeon, dan David McNeice. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Tahun 1983, di kedutaan Cina, rombongan pengungsi dari Korea Utara sedang mengajukan suaka untuk menjadi warga selatan. Dua anak sedang di kamar mandi sedang membuat pidato yang akan diliput media. Sementara di luar ada perwakilan dari Amerika yang bicara dengan duta Korsel. Dia harus menolak semua permintaan suaka ini. Semua warga utara bergembira dan membayangkan akan menjalani hidup baru di selatan. Si ayah ini meminta kedua anaknya untuk berfoto dulu. Dan 15 tahun kemudian, di tengah laut perairan Tiongkok Selatan yang dekat dengan Taiwan dan Thailand, sebuah kapal pengungsi terombang-ambing di lautan dan sebuah kapal kargo berbendera Amerika lewat. Tapi anehnya ada tentara yang berpakaian sipil mengawal kapal ini. Si nahkoda dengan teropongnya melihat ada kapal pengungsi yang meminta tolong di tengah laut. Mereka membunyikan alarm darurat untuk menghentikan kapal. Semua awak kapal sibuk dibuatnya. Para tentara berpakaian sipil ini melihat lagi dengan teropongnya. Merasa curiga melihat rakit di tengah laut. Orang-orang yang duduk adalah boneka. Dia memberi kode ke rekannya. Sementara para pekerja sibuk dan perhatian teralihkan. Di sisi sebelah lain, jangkar dilemparkan ke atas kapal. Orang di tengah rakit melambai meminta tolong. Perintah diberikan. Tentara ini mulai menembak. Orang yang meminta tolong segera melompat ke laut. Tapi mereka terlambat. Para penyusup sudah masuk dan korban pertama jatuh. Semua yang di dek kapal nahkoda dihabisi kedua orang ini. Si gondrong berkata ke anak buahnya, jangan ada saksi. Dan ada beberapa bajak laut yang naik menghabisi seluruh penghuni kapal. Mereka tak menyisakan satu nyawa pun. Semua awak kapal dihabisi. Orang ini mengambil semua dokumen. Bendera Amerika diturunkan. Semua mayat dibuang ke laut. Pria gondrong ini bernama Shin. Dia adalah anak utara yang di awal film, yang ditolak suakanya oleh selatan. Dia membakar dompet dan melihat identitas para agen militer Amerika. Tujuan mereka adalah muatan rahasia yang dibawa kapal ini. Mereka mencoba mencari di setiap sudut kapal. Sibuk membongkar dan bekerja. Akhirnya setelah melihat blueprint kapal, Shin menemukan apa yang dicarinya. Barang-barang itu dipindahkan dan dibawa. Kantor NIS, Badan Intelijen Korea Selatan. Dua orang petinggi sedang bicara. Terjadi perompakan baru-baru ini di Laut Tiongkok Selatan. Biasanya pelakunya adalah tentara bayaran. Biasanya mereka menargetkan kapal-kapal Asia. Baru kali ini mereka merompak kapal berbendera Amerika. Kapal itu membawa kargo rahasia yang dilindungi Badan Intelijen Pertahanan Amerika. Mereka diminta pihak Amerika untuk mengirim agen agar menyelidiki ini. Direktur NIS, Bak Yan Chong, meminta bawahannya mencari agen baru yang muda dan tanggap dan memiliki skill senjata yang hebat. Di sebuah pantai, para angkatan laut sedang sibuk bermain bola.
Pria ini adalah Gang Saejong, lulusan terbaik perwira Angkatan Laut. Sekarang bergabung dengan intelijen Angkatan Laut. Lulus latihan gabungan dengan Navy SEAL Amerika Serikat. Lancar berbahasa Inggris. Berhasil di misi menenggelamkan kapal mata-mata utara baru-baru ini. Saejong dipanggil komandannya. Komandannya berkata, mulai saat ini dia dipindah tugaskan ke Badan Intelijen Nasional. Negara membutuhkan skillnya. Seluruh dokumen pemindahannya akan diurus segera. Direktur NIS Bak Yan Chong sudah di sana menunggunya. Di dalam mobil, Direktur NIS ini menjelaskan pada Saejong apa yang terjadi. Rusia dan Cina sedang bekerja sama dalam mengembangkan senjata baru. Amerika pun diam-diam mengembangkan set peralatan senjata baru di Taiwan. Barang-barang itu dicuri dalam perjalanan ke Amerika lewat laut. Mereka sengaja mengirimkan lewat kapal reguler untuk menghindari pesawat tempur Cina yang patroli jika membawanya memakai kapal militer. Kemarin, duta Amerika dan Jepang menemui mereka, berharap bisa menggunakan agen selatan untuk menyelidiki ini dan daerah perbatasan laut antara Thailand dan Malaysia. Kesinilah gerombolan bajak laut Sin membawa senjata militer yang mereka curi. Kapal merapat memasuki sebuah selat dan memasuki gua yang terhubung ke laut. Ternyata ada area besar di tengahnya. Koper-koper itu diseret ke atas, melewati tangga kayu, dan ada area yang sangat luas di tengah gua. Inilah senjata militer yang mereka curi dari Amerika. Dan orang Thailand ini adalah Peter, seorang broker senjata yang sangat terkenal di Asia. Dia memang sudah lama berjual beli dan berhubungan dengan Sin. Sin ingin membeli limbah nuklir dari Rusia. Senjata militer ini terdiri dari 6 set. Dia akan menjual 3 set kepada Peter. Dia ingin Peter menyediakan 30 ton, waktunya seminggu. Jika tak bisa, dia tak akan jadi menjualnya pada Peter. Orang ini setuju. Dan Peter punya informasi bagus untuknya. Informannya telah menemukan wanita yang ciri-cirinya Sin cari. Sin sangat kaget mendengarnya. Sementara itu, Saejong sudah berada di pasar terapung Thailand. Dia akan diarahkan untuk bertemu dengan Peter, seorang broker senjata gelap di Asia. Diduga orang inilah yang sering melakukan kontak dengan bajak laut yang mencuri senjata itu. Dan orang ini setuju untuk bertemu dengan Saejong, yang menyamar menjadi perwakilan pembeli senjata. Cara menemui orang ini, Saejong menemui penjual souvenir di pasar itu dan menunjukkan paspornya. Gadis kecil ini berkata di radio. Lalu orang-orang bersenjata datang, menjemput Saejong. Kedua matanya ditutup, dan dia sampai di rumah yang sangat besar dan mewah. Peter berkenalan dengan Saejong. Dia tak mencurigainya. Dia lebih banyak bercerita omong kosong tentang kehebatan dirinya. Jika Saejong ingin berbisnis dengannya, dapatkan kepercayaannya. Saejong tak ingin basa-basi. Berapa harga senjata yang dia jual? Saejong mengaku sebagai perwakilan seorang broker senjata di Korea. Dia ingin barang yang diambil dari kargo Amerika minggu kemarin. Peter malah mengalihkan pembicaraan. Bajak laut kenalannya ini bernama Sin. Dia ditangkap sejak kecil dan dibesarkan di hutan bersama tentara-tentara gerilya. Mereka dikurung dan berebut makanan untuk bertahan hidup. Sin telah melewati berbagai macam cobaan gila dan akhirnya menjadi pemimpin kelompok. Peter berkata, dia belum bisa menjual sekarang. Dia ingin Saejong mengerjakan sesuatu untuknya dulu. Dalam minggu ini dia akan mengirim senjata dari Hainan ke Singapura. Transit di Korea dan baru dikirim ke Singapura. Jika barang itu bisa lewat di Korea, dia akan mempercayai Saejong untuk berbisnis dengannya. Dan Saejong dengan koneksi NIS-nya bisa membuat barang itu lewat. Peter mendapat kabar di telepon. Barangnya telah berhasil lewat. Hari itu mereka akan ke bandara. Dia akan membawa Saejong menemui Sin. Tapi di bandara, orang ini curang. Dia dengan mudah melewati imigrasi. Tapi Saejong malah ditahan oleh petugas imigrasi. Dia melihat Peter melewati gerbang. Sementara Saejong sibuk ditanyai oleh petugas. Dan orang ini semakin jauh. Kelihatan orang-orang Peter telah membayar para petugas ini untuk menahannya. Saejong mengambil paspornya dan mengejar Peter. Dia menghajar para petugas. Para petugas berusaha menghentikannya. Saejong kabur dari bandara dan mencari Peter. Para petugas sibuk mencarinya. Saejong sengaja menunggu mobil Peter keluar dari parkir. Dan ketika mobil itu keluar, dia segera menodongkan senjata ke anak buah Peter dan menembakkannya. Petugas ini ketakutan. Saejong membawa mobil itu ke tempat sepi dan menahan Peter. Dia sudah berani menipunya. Saejong bertanya di mana Sin. Peter yakin Sin akan menghabisinya. Saejong kembali menembak.
Ini kesempatan terakhirnya. Peter terpaksa berterus terang. Shin saat ini sudah di Korea. Kemungkinan saat ini dia sedang berjalan-jalan di kota Busan. Saat itu Shin memang sedang di Korea, berada di tengah keramaian kota Busan. Sojong segera menelpon direktur NIS dan mengatakan info yang dia punya. Bajak laut yang menyerang kapal AS adalah pembelot utara. Direktur sangat kaget. Orang ini sedang di Busan akan bertemu dengan warga Rusia yang bernama Aksana. Direktur NIS segera meminta bawahannya membawa dokumen rahasia Kementerian Luar Negeri tahun 1975 sampai tahun 1985. Dia akan segera menghubungi kedubes Korsel di Bangkok. Inilah orang yang ditemui Shin, seorang gangster Rusia yang sudah lama menetap di selatan. Dan Sojong segera menuju penerbangan ke selatan. Di pesawat dia mendapatkan dokumen rahasia targetnya. Pada tahun 1983, keluarga Choi Jung-yu dari utara melarikan diri. Mereka masuk ke kedutaan Austria di Beijing, mengajukan suaka ke selatan. Tapi saat itu hubungan diplomatik selatan dan Cina masih jelek. Permintaan mereka ditolak. Dubes selatan yang mengurus itu adalah Bak Wangsik. Saat ini Bak Wangsik sedang menuju ke Busan. Dia ada acara konsulat dan seminar dengan perwakilan dari Amerika. Acaranya besok. Anak yang diduga selamat dan menjadi bajak laut bernama Choi Myung-shin, anggota termuda keluarga Choi. Saat itu Shin dengan diantar Aksana menuju acara seminar. Mereka sudah sampai. Orang ini berbisik ke Shin. Targetnya sudah terlihat. Bak Wangsik sedang bicara dengan perwakilan dari Amerika. Wangsik ke kamar mandi dan Shin mengikutinya. Dia meletakkan pisaunya dan menatap penuh dendam ke orang ini. Sudah hampir 20 tahun. Apa dia mengingatnya? Orang ini bertanya siapa dia. Shin mengaku dia adalah yang termuda dari keluarga Choi yang dia tolak suakanya ke selatan dan menghabisi orang ini. Shin keluar dari kamar mandi dengan santai dan kebetulan Sojong sampai di sana dan berpapasan dengan Shin. Saat dia masuk, keamanan berteriak, ada mayat di kamar mandi. Sojong langsung berlari keluar. Dia curiga dengan orang yang berpapasan dengannya. Dia langsung ditembak. Sojong balas menembak dan mengejar dengan mobilnya. Terjadilah kejar-kejaran di jalan. Mobil Aksana menuju dermaga Busan. Sojong segera membelok ke mobilnya. Shin segera keluar. Dan Sojong berhasil menembak mobil para gangster ini. Hingga kecelakaan. Dia berhasil menangkap Aksana. Sementara itu Shin sudah di tengah laut dengan bot yang disiapkan untuk kabur. Sojong mencoba mencari-cari, tapi Shin sudah berhasil lolos di antara perahu-perahu layar. Aksana diinterogasi. Orang ini terpaksa mengaku. Dia kenal Shin ketika sedang di Vietnam. Dia sering berdagang budak dengan Shin. Dan Aksana mengaku punya koneksi di Rusia karena Shin sedang mencari keluarganya di Rusia. Info orang yang dicari Shin adalah kakak perempuannya di Usri, 3 jam dari Vladivostok. Sojong berkata dia akan pergi karena telah mengenali wajah Shin. Direktur NIS setuju dan pesawat mendarat di Vladivostok. Sojong ditemani agen kedubes selatan Rusia yang bernama Jung. Mereka menuju kota Usri. Mereka sudah tahu di mana lokasi kakak perempuan Shin. Orang-orang yang akan mereka temui adalah para tentara bayaran. Mereka membuka layanan dan menjual gadis-gadis dari Asia. Mereka sampai di sebuah gudang yang dijaga para tentara. Jung berkata, dia sudah janji dengan Saken, pemimpin mereka. Mereka dibawa masuk. Pimpinan tentara bayaran ini menyangka Sojong adalah Shin dari Korea. Dia sudah menerima permintaan Aksana, tapi biaya untuk membawa wanita ini cukup mahal, $30.000. Jung berbisik ke Sojong, dan Sojong langsung setuju. Sojong dibawa ke kargo tempat wanita ini ditahan. Sojong masuk dan menyebut nama wanita ini, Choi Ming-ju. Nikyu,
Sojong mengaku adiknya Choi Myung Shin yang memintanya untuk membawanya keluar dari sini. Dia bertanya siapa Sojong. Pria ini mengaku dia hanya pengawal dan menunjukkan foto mereka saat kecil. Dan Myungju dibawa ke rumah aman di Vladivostok. Selanjutnya dia akan dibawa ke Korea, tapi dia dalam kondisi sakit. Shin dan anak buahnya Somchae sudah di Rusia. Mereka sekalian kesini untuk urusan limbah nuklir yang akan dibeli. Dan Shin juga akan langsung menjemput kakaknya. Dan Shin pun bertemu dengan broker mereka di Rusia. Orang ini Victor. Dialah yang menyediakan limbah nuklir untuk Shin sebanyak 30 ton. Dia tak akan bertanya apa yang akan Shin lakukan. Tapi apapun itu risikonya sangat besar jika dia menggunakan limbah-limbah ini. Limbah-limbah nuklir pun disiapkan dan akan dibawa dengan truk. Anak buah Victor menyerahkan remote kepada Shin dan bagaimana cara menggunakan limbah ini. Dia meminta nama kapal pengangkutnya dan Shin menjawab. Mereka pun buru-buru membawa semua limbah ini ke dermaga. Sementara itu, dokter pun datang memeriksa keadaan Myungju. Dia mengatakan gadis ini menderita komplikasi serius di kepala dan tubuhnya. Dia bisa memberi obat penahan rasa sakit sekarang, tapi umur gadis itu tak akan lama. Penyakitnya sangat serius. Dan Jung pun berkata, informan mereka sudah menghubungi Shin bahwa mereka sudah mengambil kakaknya. Orang itu pasti datang ke sini. Mereka terpisah selama 20 tahun. Gadis ini masih tidur dan sedang diobati. Sementara itu para petugas menyiapkan peralatan dan memantau Shin yang akan datang. Besok paginya, Sojong mengajak gadis ini sarapan. Dia menenangkan gadis ini. Kondisinya baik-baik saja. Myungju bertanya, bagaimana keadaan adiknya? Apa dia sudah menikah dan apa pekerjaannya? Sojong menjawab, adiknya orang biasa yang sukses menjalankan perusahaan kecil. Tapi gadis ini tak percaya. Dia mendorong Sojong dan merebut pistolnya. Dia sudah curiga melihat gelagat orang-orang yang menjemputnya. Apakah adiknya melakukan kejahatan? Katakan padanya yang sebenarnya. Mereka pasti agen dari selatan. Dia bukan orang bodoh. Kenapa mereka mengurungnya di sini? Gadis ini sangat dendam dengan selatan. Tak mungkin mereka membawanya tanpa maksud tertentu. Akhirnya Sojong mengatakan apa kejahatan yang dilakukan adiknya. Dia mencuri kapal dan menghabisi banyak nyawa. Barang curiannya adalah hal yang besar bagi Amerika. Sojong meminta maaf. Gadis ini berniat menghabisi dirinya sendiri. Dia tak ingin menjadi beban bagi adiknya. Dia tak ingin adiknya celaka, dan Sojong merebut pistol itu. Paling tidak dia harus bertemu dulu dengan adiknya. Gadis ini menangis. Myungju pun menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya hari itu. Awalnya mereka sangat gembira bisa keluar dari utara dan sampai di kedutaan Austria. Hari itu mereka akan dipindahkan dengan bus menuju Bandara Internasional Beijing dan diberangkatkan ke selatan. Shin dan kakaknya Myungju sangat bahagia. Mereka membicarakan makanan di selatan, tapi bus itu mengambil jalan ke arah lain yang lebih sepi. Petugas dari Tiongkok mengatakan mereka tenang saja, mereka akan segera sampai. Truk itu semakin jauh ke dalam jalanan yang sepi dan sudah ada sekelompok orang yang menunggu di tengah jalan. Itu adalah perwakilan tentara utara. Para penjaga di bus segera berdiri dan menodongkan senjata. Salah satu perwira utara naik dan berkata mereka telah ditipu oleh selatan. Mereka akan kembali ke pangkuan negara tercinta di utara. Mereka dipaksa turun dari bus. Orang-orang ini digiring dan akan dibawa kembali ke utara. Tak akan ada harapan hidup lagi. Ayah Shin mengambil risiko, mengambil batu tajam dan menyandera salah satu tentara, menyuruh rekan-rekan dan keluarganya untuk lari. Mereka akan dihabisi jika tertangkap. Berteriak menyuruh cepat lari dan dia tertembak. Seluruh pengungsi jadi nekat dan melawan, mencoba merebut senjata dan kabur ke hutan. Begitu juga dengan ibu Shin dan kedua anaknya. Hampir semua orang dihabisi. Dan ibu Shin tertembak. Dia berteriak menyuruh kedua anaknya lari.
Dan beruntung mereka berdua berhasil lolos dan bersembunyi di balik ilalang yang tinggi. Mereka terus berjalan ke kedalaman hutan di antara cuaca yang bersalju. Kedua anak kecil ini menangis, memikirkan nasib kedua orang tuanya. Myungju menguatkan adiknya. Orang tua mereka telah berkorban. Mereka harus tetap hidup. Peristiwa itulah yang membuat Shin sangat dendam dengan selatan dan utara. Dia akan menghabisi mereka semua. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah di tengah hutan. Dan Myungju mencuri makanan di sana. Dia kembali ke hutan, membagikan makanan dengan adiknya. Mereka coba bertahan di hutan dan membuat api. Nasib malang menimpa kedua bocah ini. Sejong sangat simpati mendengar cerita gadis ini dan tak bisa dibayangkan bagaimana menderitanya mereka saat itu. Sementara itu, Choi Myung-shin sudah dalam perjalanan dan dia sampai di tempat Saken si penjual budak. Orang ini memberikan pesan suara yang ditinggalkan Jung dan Sojong. Barulah Shin tahu kakaknya telah dibawa oleh pihak selatan. Mereka akan bertemu besok hari jam 10 pagi di stasiun kereta api Vladivostok. Shin sangat shock. Dia marah kepada Saken, tapi Somchai menahannya. Mereka tak bisa membuat keributan di sini. Sementara itu, Sojong kembali mengobrol dengan gadis ini. Dia tak menyangka adiknya telah berubah menjadi seperti itu. Dia memberikan surat keluarganya dulu. Shin akan mengenali ini. Gadis ini setuju untuk bekerja sama. Beritahu bosnya di selatan. Semua kejahatan Choi Myung-shin adalah perintahnya. Gadis ini ternyata sudah tahu dia punya penyakit yang parah dan hidupnya tak lama lagi. Setidaknya dia akan berguna untuk adiknya. Di stasiun kereta, Sojong menunggu kedatangan Shin dan orang yang ditunggu pun datang. Semua agen Korsel berjaga. Jangan lepaskan mata mereka dari Shin. Sojong pun berkata, Shin punya waktu 24 jam untuk mengembalikan barang curiannya dan mereka akan melepaskan kakaknya. Shin sangat geram. Jika sesuatu terjadi dengan kakak perempuannya, dia akan menghabisinya. Shin meminta untuk bertemu dengan kakaknya dulu untuk memastikannya. Shin mengikuti Sojong. Bukan hanya agen Korsel yang ada di sana. Anak buah Shin juga berjaga dan mengikuti. Mereka menuju ke rumah aman. Di perjalanan, Shin bertanya siapa namanya. Sojong mengenalkan dirinya. Shin mengejeknya. Apa dia akan mendapat penghargaan menangkapnya? Dia mempertaruhkan nyawa untuk mengejarnya. Apa dia akan dihargai negaranya? Dia bahkan menggunakan wanita untuk menangkapnya. Dia memaki Sojong. Sojong bisa melihat mata orang ini dipenuhi dendam. Dia memberi nasihat ke Shin. Dia tahu hidupnya susah, tapi dia tak bisa menghabisi orang-orang yang tak bersalah. Mereka pun sampai di rumah aman. Mereka sudah memastikan tak ada yang mengikuti. Sementara itu, di seberang jalan, Somchai sudah bersiap dengan senapan snipernya. Akhirnya setelah 20 tahun, Shin melihat kembali kakaknya. Dia masih memastikan apakah benar gadis ini kakaknya. Tapi kedua mata mereka berkaca-kaca. Shin bertanya, di mana mereka terpisah dan bagaimana? Gadis ini menjawab dengan tepat, bagaimana mereka terpisah. Myungju masih sangat jelas bagaimana peristiwa yang menyedihkan itu. Keduanya menangis dan berpelukan. Air mata tak tertahankan lagi. Shin yang kejam memeluk kakaknya dengan erat. Somchai sudah bersiap menembak. Jung berkata ke Sojong. Dia diperintahkan untuk menahan dan membawa Shin dan kakaknya ke selatan. Sojong segera menelpon Direktur NIS. Bagaimana soal janji mereka ke Shin? Direktur NIS membantahnya. Dia tak pernah menyetujuinya. Mereka hanya mengikuti perintah Amerika. Jung dan agen yang lain masuk dengan membawa senjata. Mereka akan membawanya ke selatan. Dan Somchai menembak. Jung dihabisi. Shin segera menghabisi kedua agen yang lain dan tak sengaja Myungju menjadi korban tembakan. Somchai menghabisi beberapa agen dan anak buah Shin yang bernama Toto masuk ke dalam dan menyerang. Sojong baku tembak dengan Shin. Sekarang hanya tinggal 2 agen. Shin membawa kakaknya yang terluka keluar. Mobil jemputan sudah datang. Mereka sudah mau menaiki mobil.
Sojong melihat gadis itu terluka. Dia tak tega menembak Shin dan kakaknya. Kedua mata mereka bertatapan dan Sojong membiarkan mereka pergi. Myungju terluka parah dan mereka tak bisa membawanya ke rumah sakit. Mereka akan langsung ke kapal. Shin meminta bawahannya untuk memanggil dokter segera dan mereka akhirnya sampai di markas di Thailand. Somchai menemui Shin. Dia sudah mengatur semuanya. Shin ingin anak buahnya yang lain ikut membantu. Mereka akan menyelesaikan ini. Kondisi Myungju makin melemah. Walaupun sudah dirawat, Shin selalu menggendong kakaknya berjalan di pantai dan bicara dengannya tentang cita-citanya, tentang balas dendam yang akan dia lakukan. Dia akan membalas ke utara dan selatan yang membuang mereka. Shin pun membawa kakaknya ke tengah laut menuju kapalnya. Rencana mereka semakin dekat. Kondisi NIS sangat sibuk. Mereka akan coba menganalisa apa yang akan Shin lakukan. Mereka tahu Shin berhasil memperoleh limbah nuklir di Rusia dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka yakin Shin akan membuat insiden debu radioaktif seperti insiden Chernobyl Rusia yang harus mereka analisa bagaimana cara Shin melakukannya. Saat itu badai sedang terjadi di Korea. Angin dan hujan berhembus kencang di Laut Timur menuju utara. Ini situasi yang sempurna jika Shin menggunakan limbah nuklir untuk menyerang semenanjung Korea. Akan ada dua badai dari dua arah berlawanan. Mereka akan menyerap satu sama lain dan menjadi besar. Pusatnya diperkirakan akan jatuh di semenanjung Korea. Mereka yakin Shin akan memanfaatkan badai untuk memulai serangan. Sojong juga sangat yakin Shin dan komplotannya akan mengikuti jalur badai lalu menyerang. Sojong yang sedang di mobil juga berpikir. Dia melihat balon terbang di udara. Sepertinya dia tahu bagaimana Shin akan menyerang. Rapat keamanan nasional segera diadakan di Seoul. Sementara itu di tengah laut, inilah kapal yang digunakan Shin. Kapal ini akan memulai serangannya hari ini dan menuju arah inti badai yang berada di depan. Mereka semua berkumpul sebelum rencana besar ini dilaksanakan. Saat itu hujan lebat dan angin kencang mulai turun di seluruh Korea. Akibat efek badai, para petugas sibuk memasang mesin pendeteksi radiasi nuklir di atas atap gedung-gedung di seluruh Korea. Dan Sojong mendapat tugas. Dia akan memimpin pasukan untuk mengejar kapal Shin di tengah laut. Sebelum memulai tugasnya, Sojong berkunjung ke makam ayahnya. Sojong tak yakin dia bisa pulang dengan selamat. Misi ini sangat berat dan operasi itu akhirnya dilaksanakan. Seluruh pasukan yang paling elit selatan ditugaskan. Dan Gang Sojong akan menjadi pemimpin pasukan elit ini. Sojong memimpin rapat dan menjelaskan rencananya. Dia akan memimpin tim A ke buritan kapal dan Letnan Yu dengan tim B menuju bagian depan. Mereka akan melewati ruang mesin menuju ruang muatan dan ke tempat senjata yang dicuri dan menghabisi seluruh bajak laut. Seluruh tim bergerak. Hujan yang lebat tak menghalangi orang-orang ini. Mereka berbaris dan menuju helikopter. Ini adalah misi sekali jalan. Semua orang siap mengorbankan nyawa karena tahu misi ini sangat berbahaya dan menaiki dua helikopter mengejar kapal Shin. Mereka membawa beban dan pikiran masing-masing, memikirkan keluarga yang mereka tinggalkan. Sojong sudah berjanji dan mengirim surat ke ibunya. Dia akan berusaha untuk pulang dan kembali dari misi ini. Direktur NIS Ba Yeon-chung menerima telepon dari Pentagon. Dia segera melapor ke atasannya. Amerika tak akan tinggal diam dan ikut membantu mengirimkan kapal selam. Mereka akan menghancurkan dan menembakkan torpedo ke kapal bajak laut Shin. Direktur Ba segera menelpon Sojong. Pentagon mengirim kapal selam untuk menghancurkan kapal Shin. Mereka akan menghilangkan segala bukti. Sojong diminta menghentikan misi ini dan kembali ke markas. Jika torpedo ditembakkan, mereka akan selesai. Tapi Sojong menolak. Jika Pentagon gagal, jutaan nyawa rakyat Korea akan menjadi taruhannya. Mereka tak bisa menggantungkan nasib ke negara lain. Shin akan melanjutkan ini. Lalu menutup telepon. Helikopter memasuki pusat badai. Sementara itu kapal bajak laut Shin sedang berada di inti badai. Dan dia melihat radar. Dua helikopter mendekat ke arah mereka. Dia segera memberi perintah ke seluruh anak buahnya. Musuh telah datang. Mereka akan bertarung. Helikopter mendekat ke arah kapal Shin. Shikochi diturunkan. Dan seluruh pasukan bersiap menyerang. Shin menghidupkan lampu buritan. Dan inilah rencananya. Dia sudah menggantungkan limbah nuklir dengan ratusan balon dengan menggunakan teknologi senjata milik Amerika yang dicurinya, mengaktifkan remote kontrolnya. Badai akan membawa balon-balon ini ke semenanjung Korea. Berarti prediksi Sojong benar.
Shikochi dengan kecepatan penuh mendekat ke kapal Shin. Anak buah Shin dan pasukan bersiap untuk bertempur di tengah badai. Kapal-kapal tentara Korea berhasil mendekat dan memasang penahan, menembakkan pengait, juga bom asap. Mereka akan segera naik. Anak buah Shin masih sibuk berada di ruang kemudi. Setelah mereka melihat asap, mereka segera bersiap. Dan pertempuran itu dimulai. Dalam kegelapan malam dan penuh asap, mereka bertempur baku hantam senjata. Orang-orang ini terpaksa menghidupkan lampu suar. Song Chai dengan snipernya memakan korban. Itu adalah baku tembak yang barbar. Sementara itu Shin sedang bersama kakaknya Myungju. Kondisinya semakin melemah. Kakaknya berkata ke adiknya, dia tak punya penyesalan meninggalkan dunia ini. Setelah bertemu dengan adiknya yang tampan, mereka akan bertemu dengan ibu dan ayah. Shin sudah tahu misi ini akan menjadi sebuah pertaruhan nyawa. Kembali ke pertempuran di atas. Para anggota bajak laut mulai terdesak. Dan Song Chai dihabisi. Para tentara elit mulai masuk ke dalam. Dan Sojong menerobos ke arah buritan, menghancurkan sistem kapal. Masuk semakin dalam. Dia menemukan Myungju yang sudah meninggal. Dan Toto yang sudah terdesak dihabisi Sojong. Sojong turun ke bawah. Dia menyaksikan balon helium yang berisi limbah nuklir. Shin sedang berusaha membuka pintu gerbang kapal dalam agar balon itu terbang terbawa badai. Ada beberapa balon yang terbang keluar dan lolos. Karena pintu macet, tak semua balon keluar. Kapal selam Amerika disuruh menunggu perkembangan tim Korea untuk menahan tembakan torpedo. Dan Shin mulai menembaki Sojong. Keduanya sama-sama kehabisan peluru. Mereka berdua menatap dengan penuh amarah. Ini adalah pertarungan dengan senjata belati di tangan. Shin berteriak, kenapa mereka dipertemukan seperti ini? Seharusnya mereka bisa menjadi teman. Dan Shin menyerang. Hidup mereka berdua di ujung pisau ini. Amerika tak bisa menunggu lagi. Torpedo mulai ditembakkan untuk menenggelamkan kapal. Buritan kapal mulai bocor. Semua tentara elit berusaha keluar dari kapal. Bensin yang tumpah membuat kebakaran di mana-mana. Sementara kedua orang ini masih bertarung.
Shin yang sudah kepayahan jatuh. Dia memilih menghabisi dirinya sendiri. Sojong memegang tangan Shin. Dia sangat bersimpati dengan nasib pemuda yang malang ini. Shin berharap berjumpa lagi dengannya di kehidupan yang selanjutnya. Shin meninggal dan Sojong menutup matanya. Sekarang tugasnya adalah menutup pintu gerbang kapal. Sojong memutar dengan sekuat tenaganya, berusaha menutup pintu gerbang itu. Badai di luar semakin ganas dan menenggelamkan kapal bajak laut. Semua tentara elit yang selamat berusaha terjun ke laut. Dan regu penyelamat akan segera tiba menjemput mereka. Balon-balon itu meledak di dalam kapal. Kapal itu tenggelam ke lautan dalam. Semua tentara berhasil selamat dijemput kapal militer Korea. Sojong diberi laporan, hanya 5 balon yang sampai ke Korea, tapi tak ada yang meledak karena Shin tak sempat mengaktifkan detonatornya. Dia merasa misi ini sangat berat, menyentuh rasanya yang paling dalam. Dia tak menyangka ada kehidupan yang begitu tragis yang harus dijalani adik dan kakak. Dan film keren dan epik ini selesai. Korea emang jagonya bikin film drama aksi dibalut kisah slice of life yang menyentuh. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.